Dia diketahui memiliki banyak nama samaran, tapi paling dikenal dengan nama Datuk Tan Malaka. Tan Malaka disebut-sebut sebagai salah satu orang yang mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Datuk Tan adalah orang berideologi kiri, namun menolak pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Sejarah mencatat Tan Malaka berakhir tragis di akhir hidupnya. Tan Malaka ditembak mati di Kediri, Jawa Timur. Tidak sulit mengunjungi makam Tan Malaka di Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Awal Agustus 2023 ini, bersama Imam Mubarok dari Tan Malaka Institute, saya mengunjungi makam pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan mengendarai sepeda motor. Makam itu terletak di lereng perbukitan di kawasan Gunung Wilis, sebelah barat kota Kediri. Pelang nama dan penggalan kalimat Tan Malaka di buku Gerpolek menjadi petunjuk lokasi pemilik puluhan nama samaran itu dimakamkan. Di antara ladang dan kesunyian inilah peristirahatan terakhir Tan Malaka berada. Imam Mubarok menceritakan, pada awalnya warga Selopanggung tidak menyangka makam tak bernama itu adalah makam pejuang besar Republik Indonesia, Tan Malaka. Saya pada waktu itu melakukan investigasi, ketemu namanya Pak Tolu. Tolu ini pada waktu kejadian di 21 Februari tahun 49, dia masih berusia kurang lebih 11 tahun. 11 tahun ya? 11 tahun. Jadi justru Pak Tolu lah yang lebih banyak memberikan semacam gambaran-gambaran peristiwa di kala itu setelah saya tunjukkan foto-foto Tan. Dari mana kok tiba-tiba muncul pemikiran jenazahnya atau peristiwa itu terjadi di Selopanggung? Kok ada saksi mata? Saksi mata itu ya memang rumah di situ, rumahnya Pak Tolu itu hanya beberapa rumah di situ dulu. Dan itu jadikan markas Brigadir Sikatan, ada di bawah Soekarno, ada Pak Sungkono, dan sebagainya. Wali Kota Surabaya kala itu dan sebagainya. Itu peristiwa itu diketahui oleh masyarakat. Tolu menceritakan bahwa saat itu Tan ditangkap, kemudian pasukan ini membakar buku-buku. Tan kelihatannya ya kan itu selalu tahu sendiri, Tan suka menulis, membawa buku dan sebagainya. Buku-buku Tan dibakar. Dia langsung ingat atau gimana? Ingat, dia langsung ingat. Dia membakar buku-buku Tan. Dan kemudian setelah itu dieksekusi. Ya, yang menarik dieksekusi itu dari cerita Tolu adalah bahwa dia dikubur 2 kali. Artinya dikubur setelah dieksekusi, kemudian untuk penyelamatan berikutnya agar tidak diketahui lagi dipindah ke makam yang ada di Selopanggung itu. Ketika masyarakat sekitar tahu bahwa ada sosok seperti Tan Malaka dimakamkan di sekitar mereka, gimana, Gus? Ya masyarakat biasa aja. Di sini sudah terbiasa lah. Artinya bukan apa-apa karena memang Kediri ini bagian sebuah cerita sejarah yang panjang. Ada berbagai peristiwa-peristiwa penting yang ada di Kediri dari masa ke masa dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa besar kerajaan zaman dulu juga di Kediri juga biasa. Artinya kita bukan orang yang kagetan lah. Berarti ketika pose ke sini melihat itu kemudian berlanjut sampai tes DNA. Tes DNA. Dari tes DNA itu di 2009 memang kita sudah agak mundur ya, dari Maret kemudian sampai September. Itu mundur-mundur karena belum ada siapa yang bertanggung jawab nanti masalah ini pendanaan. Karena pada waktu itu di era Menteri Sosialnya Pak Bakhtiar Hamzah ya, Bakhtiar Hamzah
hingga pada saat pemindahan jasad di 2017 itu pun Kementerian Sosial di era Ibu Khofifah itu tidak juga diizinkan. Nah, yang menarik dalam tes DNA ini ada karena faktor di sana itu pH tanahnya mungkin ini ya, dari 13 item yang harusnya terpenuhi, 9 diantaranya menurut Pose dan juga tim ahli Pak Ibarsal dari keluarga itu menyatakan 9 itu mendekati. Terus posisi jenazah itu tetap sama seperti pemakaman Islam menghadap ke barat, tetapi yang menarik adalah tangan berada di belakang seperti diikat. Oke, berarti posisi jenazahnya seperti itu ya, tapi sudah tinggal tulang belulang. Tulang belulang tapi tangan di belakang terikat. Pasca tes DNA kemudian sempat dipindah ke Sumatera Barat. Jadi yang perlu diketahui bahwa karena Kementerian Sosial tidak mengizinkan untuk diangkat jenazahnya, ya, pada waktu itu hanya mengambil bagian tanah bagian atas. Bagian atasnya diambil. Tadi kan kalau kita lihat di sana makam itu tanahnya sudah nggak penuh lagi. Tanah itu diambil, kita bawa ke Sumatera Barat. Direktur Perkumpulan Pencinta Sejarah Begandring Surabaya, Kuncarsono Prasetyo menjelaskan hubungan yang unik antara Tan Malaka dan Jawa Timur. Di provinsi ini, dalam cita-cita Tan akan menjadi basis massa perlawanan terhadap penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Jawa Timur terutama Surabaya ini sebenarnya sejak dulu sejak awal gerakan kebangsaan ini dibangun itu adalah basis sosialisme. Jadi sejak periode 1912 ketika Cokro Aminoto menjadi ketua Syarikat Islam Surabaya, cabang Surabaya, gerakan di Surabaya ini sudah ke arah gerakan sosialisme. Jadi aktivitasnya banyak, mulai pemogokan, minta gaji naik, jam kerja dipotong segala macam itu sering dilakukan. Kenapa di Jawa Timur, terutama di Surabaya? Karena di Jawa Timur ini basisnya industri. Pemikiran Tan dimanapun dia berada di luar negeri, di dalam semua catatannya itu selalu menjadi adopsi gerakan orang-orang Jawa Timur, terutama Syarikat Islam yang kelak kemudian menjadi Partai Komunis. Setelah Syarikat Islam pecah itu, misalnya ketika melakukan pemogokan tahun 1926, Tan posisinya ada di Singapura. Dia mendengar bahwa Partai Komunis Indonesia akan melakukan pemogokan besar di Garut, dan Tan kemudian membuat buku namanya Aksi Massa. Syarat-syarat pemogokan. Jadi Tan itu konkret, teknis ya. Syarat-syarat pemogokan itu yang kemudian menjadi dasar bahwa orang mogok itu syaratnya harus seperti ini. Orang melakukan demo itu harusnya seperti ini. Itu yang mengadopsi cara-cara yang dilakukan di Jawa Timur ya. Ya, dan itu banyak dilakukan di Jawa Timur. Kenapa? Karena pemogokan banyak di Jawa Timur, pabrik-pabrik banyak di Jawa Timur, buruh-buruh perkebunan banyak di Jawa Timur. Pabrik gula 180 pabrik gula tahun 20-an itu 80% ada di Jawa Timur. Ketika 10 November terjadi itu ceritanya gimana? Tanggal 13 dia sampai Jogja. Dia sebenarnya mendapatkan informasi tanggal 10 November, 13 November waktu itu. Sudah 10 November ada perang di Surabaya. Dia mendapatkan informasi itu di Jogja setelah sebelumnya dia ketemu Sumarsono, seorang pemimpin milisi namanya, militer bersenjata. Militer sipil bersenjata dari Surabaya yang juga anggota Pesindo. Dia mendapat informasi Surabaya akan diserbu. Dia bahagia. Dia membaca catatan, anak-anak ideologiku saat ini sudah bergembira ria. Dia menghadapi musuh dengan melawan. Kemudian tanggal 13 dia datang ke Surabaya melalui kereta api. Dia didampingi 2 orang. Dia berhenti di stasiun Mojokerto. Jadi dia di Mojokerto, dia ketemu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketemu Mbah Hasyim dia di sana. Jam 9 malam sampai subuh. Dia membicarakan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika Surabaya sudah digempur. Hasyim sudah mengambil sikap untuk mempertahankan melalui perang jihad, tetapi
dia Tan harus membicarakan banyak hal setelah tidak lagi perang, karena kata Tan, perang ini adalah bagian dari aksi massa itu. Yang diomongkan ke Pak Hasyim adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah setelah perang ini kita harus melakukan apa. Nah, yang unik kemudian tanggal 13 November ketika pasca diskusi dengan Hasyim, dia ternyata tidak bisa langsung ke Surabaya karena dia ditahan sama PRI, Pemuda Republik Indonesia, karena Tan dianggap sebagai Tan palsu. Jadi Tan asli dianggap aspal. iya, dianggap aspal. Karena waktu itu ketika zaman Jepang banyak orang mengaku-ngaku Tan. Bayangkan, sosok yang populer, tulisannya banyak, dipuja-puja banyak orang, tidak ada orangnya, tidak pernah muncul orangnya. Sampai kemudian dia berkirim kawat kepada Johan Sarunsa yang ada di Surabaya, tolong Johan, anak buahmu, anak-anaknya Sumarsono ini menangkap saya di Mojokerto, tolong aku dibebaskan. Johan Sarunsa sampai datang ke Mojokerto untuk membebaskan Tan Malaka. Tapi Tan sampai ke Surabaya. Tanggal 14 November Tan di Surabaya. Dia di Surabaya dia menyebutkan di dalam buku dari penjara ke penjara itu, lain-lainnya perang dia ngetik brosur propaganda. Hari keempat kemudian pasukan Inggris merapat sampai di tengah kota, Tan ngungsi di Gedung Tarukan. Ketahuan sama musuh, diserbu, dia lari ke Wonocolo, kira-kira 5 kilo dari Gedung Masih Tarukan. Surabaya. Masih di Surabaya. Ngetik lagi. Dia ketemu sama Atmaji. Atmaji itu angkatan laut yang dibangun, dibina sama jaringannya Tan. Sampai kemudian tanggal 20 ketika Inggris sudah menguasai Surabaya, posisi Wonocolo ini hanya 1 kilo dari Wonokromo. Tan kemudian diungsikan ke Malang. Ke Malang sampai tanggal 27, 28 dia kemudian pindah lagi karena Malang sudah mulai terancam. Dia pindah lagi ke Kediri, dari Kediri dia balik lagi ke Jogja. Semua heroisme Tan di Jawa Timur, kemudian fakta selanjutnya adalah Tan dieksekusi di Jawa Timur juga. Ya, dia itu pernah bikin tulisan tentang perlunya aksi massa dari Jawa Timur. Oh, oke. Ya, dan dia memetakan kawasan yang paling kondusif untuk melakukan gerakan aksi massa itu di daerah Jawa Timur, wilayah samping Bengawan. Di banyak catatan menyebutkan sebenarnya ini ada kesalahpahaman antara situasi peristiwa Madiun dengan peristiwa terbunuhnya Tan. Banyak menganggap Tan terlibat peristiwa Madiun, padahal sebenarnya Tan sejak tahun 1926 dia sudah keluar dari PKI. Berarti peristiwa Madiun yang dilakukan oleh PKI itu Tan tidak terlibat? Tidak ada hubungannya. Makanya kenapa kemudian kita masih berpikir bahwa Tan itu adalah PKI. Tan itu sudah anti PKI sejak tahun 26. Tapi faktanya adalah Tan itu adalah bagian dari pahlawan nasional ya, pahlawan kemerdekaan ya. Pada kenyataannya Soekarno ketika diberitahu bahwa Tan ditembak mati, dia menyesal. Meskipun sebenarnya Soekarno itu mencintai secara pemikiran, dia membenci secara gerakan politiknya, tetapi dia menganggap Tan adalah founding father. Tan itu adalah tokoh pertama yang dikasih gelar pahlawan sama Soekarno. Tokoh pertama. Ya, jadi ada banyak tokoh sebenarnya, tapi tokoh yang awal mula diingat sama Soekarno untuk dikasih gelar pahlawan sebelum Soekarno memberikan gelar Surabaya sebagai kota pahlawan. Airlangga Pribadi Kusman, pengajar di Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga menilai dari sejarah hidup Tan Malaka menunjukkan betapa besar pengaruh tokoh ini pada para pendiri bangsa Indonesia. Karena itu, Tan seharusnya tidak semata-mata dicap sebagai tokoh kiri, namun justru Indonesia perlu melanjutkan perjuangannya. Tan Malaka ini adalah pejuang, tokoh pergerakan pahlawan Indonesia yang kalau kita lihat itu hidupnya itu dalam sepi, tapi pengaruhnya sangat besar bagi pergerakan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Beliau sebagai Ketua Sarekat Islam Semarang itu kemudian membangun yang namanya sekolah rakyat pertama. Jadi
pada waktu itu sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda itu hanya kalangan-kalangan terbatas ya, kalangan aristokrat, dan Tan Malaka ini memiliki inisiatif kaum-kaum buruh, kaum-kaum miskin, anak-anaknya masuk nggak boleh sekolah. Nah, beliau kemudian membuat sekolah rakyat itu dan mengajarkan kesadaran kebangsaan, kesadaran politik, kesadaran untuk merdeka, untuk lepas dari belenggu penjajahan, dan juga ilmu-ilmu yang penting bagi kehidupan anak-anak kaum-kaum buruh dan kaum-kaum miskin saat itu gitu. Juga kemudian pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan pikiran-pikirannya itu luar biasa. Misalnya pada tahun 1921 beliau sudah menulis, sudah membayangkan nanti itu Indonesia merdeka. Padahal waktu 21. Sementara sebagian besar itu masih menganggap bahwa Indonesia sebagai negeri jajahan itu ya memang sudah kodratnya seperti itu gitu kan. Misalnya ada yang bilang bahwa yang penting itu Belanda memperlakukan kita sebagai warga yang diberi kesejahteraannya gitu kan. Bagian dari politik etis. Nah, Tan Malaka itu membongkar itu semua dengan mengutarakan bahwa kita ini merdeka, bukan hanya merdeka, sudah melampaui itu. Kalau kita merdeka, kita juga membangun namanya demokrasi. Nah, bukan hanya itu. Pada saat era demokrasi beliau bilang hati-hati kalau ke depan kita merdeka. Karena dalam mekanisme demokrasi, mereka yang para elit itu yang berasal dari rakyat dan terpilih melalui pemilu. Ketika mereka menjadi elit, mereka akan membangun pagar dari rakyatnya. Dan kemudian kepentingan mereka itu hanyalah kepentingan elit-elit saja dan melupakan kepentingan dari warga yang memilihnya. Nah, itu kan kalau sekarang itu fenomena yang disebut oligarki. Nah, itu Tan Malaka sudah memahami akan terjadi kemungkinan politik seperti itu. Ngeri perlawanan oligarki di zaman itu iya, ya. di zaman ngeri, udah bisa prediksi ke depan. Kita menghadapi bukan hanya bahwa Indonesia harus merdeka saat ini juga sebagai agenda politik, tapi kita akan menghadapi kompleksitas politik setelah kemerdekaan. Itu sudah dibayangkan oleh Tan Malaka. Lah kemudian teksnya beliau namanya judulnya Masa Aksi, dibaca oleh seluruh tokoh-tokoh pergerakan, aktivis pergerakan, dan menginspirasi W.R. Supratman dalam menggubah lagu Indonesia Raya. Ini ngeri nih orang ini. Memang beliau sering berdiskusi dan berdebat juga gitu kan, dengan Bung Hatta, dengan Syahrir, dengan Soekarno, benturan. Tapi Bung Karno ini juga menarik dalam artian beliau sering bersih tegang dengan Tan Malaka, tapi beliau ini kagum dengan Tan Malaka. Jadi kalau dalam setiap kursus politik yang kemudian dibuat oleh Bung Karno, dalam tasnya itu selalu ada buku tentang Narda Republik Indonesia. Jadi orang ini jadi referensi ya. Referensi. Lalu kenapa kemudian sosok yang heroik semacam ini kemudian tiba-tiba harus dikenang, bahkan ada upaya untuk dihapus dalam sejarah? Ini kan sebetulnya sebagai proyeksi politik yang muncul sebetulnya sejak era Orde Baru ya, Orde Soeharto gitu kan, di mana segala hal yang menyangkut demokrasi, perspektif kiri, Marxisme, semuanya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak Indonesia, tidak Pancasilais, gitu kan. Semua dianggap tidak bertuhan. Semua dianggap tidak bertuhan. Padahal hampir seluruh tokoh pergerakan Indonesia dipengaruhi Marxis. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu bahwa semua tokoh pergerakan ini melihat problem Indonesia ini, penjajahan ini oleh Belanda karena problem kapitalisme. Dan pada waktu itu ilmu yang paling tajam dalam membaca, melihat penindasan kapitalisme, imperialisme itu dalam wacana atau gagasan pengetahuan Marxisme. Gitu. Sebut apa aja itu dipengaruhi dan membaca Marxis. Mulai dari Cokroaminoto, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, semua Agus Salim. Jadi bahkan Syahrir itu pernah bilang bahwa kalau kita lihat pergerakan Indonesia, semua tokoh pergerakan Indonesia itu bisa disebut sebagai kaum kiri. Tidak semua kiri adalah PKI. Iya. Tidak semua komunis adalah PKI. PKI gitu ya? iya betul. Apalagi juga kemudian tidak semuanya komunis Marxis itu tidak bertuhan. Enggak seperti itu juga. Iya kan? Kalau kita melihat bahwa
Tan Malaka itu salah satu ilustrasi konteks internasional. Pada saat beliau itu tampil sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam Komintern 1920, 1921 saya lupa. Itu beliau menawarkan dan berdebat dengan tokoh-tokoh Marxis komunis pada waktu itu tentang persatuan antara pan-islamisme dan gerakan-gerakan Marxisme komunisme. Karena mereka ditawarkan karena beliau melihat bahwa semua memiliki agenda yang bisa disambungkan, yaitu melawan imperialisme. Artinya kita memiliki PR besar untuk Marxisme kan nggak boleh di Indonesia, Mas. Ya itulah gini loh, kita ngelihatnya itu kan bahwa bagaimana kita melihat bahwa sesuatu itu memiliki kontribusi baik, manfaat atau mudarat kalau kita nggak belajar ilmunya kan begitu, gitu kan? Gimana kita tahu ketika sesuatu itu dilarang tanpa kita paham? Loh, padahal kita negara demokrasi. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu memiliki efek buruk atau tidak kalau kita nggak mempelajarinya? Kita ini memiliki banyak pemikir yang genial pemikirannya, otentik gitu kan, nggak sekedar copy paste atau mencaplok yang pandangan Marx ada. gitu, yang sudah ada. Okay. Tapi dia melihat ini kondisi real Indonesia seperti apa, gitu kan. Kalau kondisi seperti ini, berarti harus beda pembacaannya, kan kayak gitu. Nah ini kita ini banyak sekali tokoh pergerakan yang pikirannya itu kemudian bisa mengkontekstualisasikan dan tidak sekedar meniru, tapi mempelajari dan menyesuaikan dengan konteks. Poinnya itu begini, bahwa proyeksi bernegara itu harus berpusat menjadikan rakyat sebagai sentral, sebagai subjek yang benar-benar diperjuangkan oleh rakyat, oleh negara gitu. Jadi bukan menempatkan capital gitu kan, modal sebagai pusat. Yang terjadi pasca reformasi dan juga sejak era Soeharto itu kan sebetulnya modal dan kapital itu dijadikan sebagai pusat dan rakyat itu disesuaikan dengan kepentingan itu. Bisa nggak kira-kira Indonesia menuju titik yang seperti dicita-citakan Tan Malaka dan founding fathers yang lain? Iya, sangat bisa menurut saya. Tinggal bagaimana kita memperlakukan generasi muda kita, Gen Z ini, gitu. Kalau saya melihat, saya agak berbeda dengan banyak kalangan-kalangan yang sudah oldies lah ya. Kita ini kan oldies ya. Kita ini kan nganggap diri kita ini tahu gitu, dan memandang Gen Z, generasi muda ini nggak tahu, dan kita menganggap bahwa mereka ini sudah nggak lagi Indonesia, sudah nggak Pancasilais. Enggak sebetulnya. Setiap generasi itu punya semangat zamannya. Jangan-jangan kita yang harus belajar dari mereka. Kalau misalnya kita ngelihat Gen Z ini, mereka dalam interaksinya itu ternyata lebih egaliter dengan yang lain, lebih membangun hubungan yang misalnya dalam banyak hal berani dari era sosmed itu untuk ngobrol dengan kalangan-kalangan di luar negeri misalnya. Jangan-jangan kita belajar berpancasila itu dari generasi muda ini. Jangan-jangan Gen Z ini lebih Tan Malaka dari kita-kita yang sudah membaca bukunya. Dari para pendiri republik ini gitu loh.